Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua setelah The God episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-15 dan juga adalah akhir dari season pertamanya. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin Lingxie telah bertarung sengit dengan Xinu, si agen Medusa. Tapi bukan dia saja yang bertarung, namun Moya juga sedang bertarung sengit dengan Han So-hyun. Bahkan dalam pertarungan itu, Moya benar-benar ditekan habis oleh Han So-hyun. Ketika Lingxie sedang bertarung dengan Xinu, Anxingnya pun datang untuk memberikan bantuan kepadanya. Sebab Xinu itu menggunakan berbagai trik, jadi sudah jelas kalau akan sangat sulit untuk bisa mengalahkannya. Berkat snowball atau tikus putihnya Anxingnya, dia pun berhasil menemukan di mana letak mata asli dari Medusa. Dalam pertarungan ini, Lingxie pun berhasil mengalahkan Xinu. Akan tetapi, Medusa pun keluar karena dia marah sebab Lingxie telah mengganggu larangan dewanya. Tapi Lingxie sama sekali tidak takut kepadanya. Bahkan di sini ia pun menggunakan dua kekuatan dewa sekaligus. Hanya saja setelah berhasil mengalahkannya, Medusa pun memberikan kutukan kepadanya, yang membuat Lingxie tidak bisa merasakan kekuatan spiritualnya sendiri. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke sekolah Jin, yang mana teman-teman yang mendengar kalau sepupunya yakni Lingxie telah keluar dari rumah sakit. Teman-temannya pun penasaran apakah itu akan pindah sekolah. Mereka terus bertanya-tanya mengenai Lingxie kepadanya. Hanya saja Jin tidak bisa menjawab semua pertanyaan itu, karena saat itu Lingxie tidak begitu banyak bicara. Bahkan ketika ibunya membawa Lingxie ke rumah mereka, ia baru sadar kalau ia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kakaknya. Kembali ke tempat Lingxie, yang mana saat ini dirinya telah menerima kutukan dari Medusa, yang menyebabkan kekuatan dewanya dicabut untuk sementara waktu. Lingxie sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Ia sudah tidak bisa lagi merasakan kekuatan dewanya. Si berpindah ke Senjingku dan yang lainnya. Kini Abdul telah menangkap Senjingku. Ia sudah tidak bisa memberikan perlawanan lagi hingga seseorang pun datang untuk membantunya. Ia tidak bukan adalah Yuan Guang. Alasan dia baru datang kemari karena sebelumnya terlibat dalam beberapa urusan. Abdul mulai mengeluarkan kekuatan petirnya dan kembali melancarkan serangan kepada mereka. Di sini Yuan Guang meminta untuk tidak perlu khawatir karena serahkan saja ini semua kepadanya. Setelah itu, ia meminta Senjingku untuk pergi karena ada beberapa hal yang harus dia urus. Yuan Guang meminta Chou Yuan dan Tuming untuk melihat apa yang dirinya lakukan, dan anggap saja ini sebagai pelajaran gratis. Yuan Guang dan juga Abdul pun saling beradu serangan satu sama lain. Di sisi lain, Moya telah terjatuh ke danau es, yang mana secara tiba-tiba saja larangan yang selama ini tidak pernah dirinya buka memaksa untuk segera digunakan. Ini pun membuat Moya kembali naik ke permukaan dan menghadapi Han So-hyun. Sejak tadi Han So-hyun meminta Moya untuk segera menggunakan larangannya, karena jika tidak dia itu pasti akan kalah. Ketika Han So-hyun ingin menghabisinya, Hong Yin pun datang untuk menyelamatkan kaptennya. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara Hong Yin dan juga Han So-hyun. Bisa terlihat dan jelas kalau Han So-hyun tidak bisa berkutik. Yang datang kemari tidak hanya Hong Yin saja, namun seluruh anggota penjaga malam 136 kota Changlan telah berkumpul. Kini mereka akan melakukan operasi pembersihan pada Han So-hyun. Sesuai perintah dari Moya, seluruh anggotanya pun mulai melakukan pergerakan. Alasan mengapa harus mereka semua yang turun tangan karena Han So-hyun memiliki larangan yang cukup merepotkan. Tidak itu saja, kekuatan bertarungnya juga tidak bisa diremehkan. Bahkan meskipun harus berhadapan dengan begitu banyak orang, Han So-hyun tetap tenang. Ia bisa dan mudah menghindari dan sekaligus menahan serangan mereka. Tombak koin ini juga berhasil dirinya tangkap. Namun itu hanyalah sebuah pengalian saja, sebab Moya sudah menunggu dari atas dan langsung menyerangnya. Ini pun berhasil membuatnya tertekan. Selain itu, rudal juga langsung dilancarkan kepadanya. Walaupun Han So-hyun masih bisa menghindarinya, Mo berhasil menangkap Han So-hyun dan melancarkan serangan kepadanya.
Untuk saat ini mereka sama sekali belum tahu apakah Han So-hyun telah kalah. Tapi sesuai dugaan kalau Han So-hyun bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Secara tiba-tiba saja kekuatan yang begitu pesat pun dilancarkan oleh Han So-hyun. Bahkan badai yang begitu besar pun tercipta. Ini semua tentunya berasal dari Han So-hyun. Entah larangan apa yang dirinya miliki sampai-sampai bisa membuat fenomena sebesar itu. Hawa dingin terus menyelimuti Moye dan kelompoknya. Pada malam berbintang ini, Han So-hyun akan menunjukkan betapa indahnya badai yang akan dirinya ciptakan. Moye sadar betul kalau mata badai ada pada Han So-hyun, dan angin sekencang itu maka akan mudah mengobrak-abrik ruang yang tak ada habisnya. Jika badai ini telah sempurna, maka seluruh Changnan akan disapu bersih. Ini sudah sangat kuat untuk meratakan setengah kota. Merasa tidak ada pilihan lain lagi, Moye pun akan menggunakan larangannya. Padahal itu tidak mau menggunakannya. Tapi apa daya dan kekuatan inilah dirinya baru bisa melawan balik Han So-hyun. Melihat adanya kesempatan, Hong Yi mengajak rekannya untuk ikut bertindak. Hanya saja pertarungan ini sudah berada di tingkat yang lain. Mau meminta mereka untuk berharap saja kapten mereka bisa menahan tekanan dari He Hu-jang. Ketika Moye menggunakan larangannya, barulah pertarungan dia dan Han So-hyun pun berimbang. Ini tidak hanya berimbang saja, namun Moye berhasil memberikan tekanan balik kepadanya. Han So-hyun berusaha untuk memberikan serangan balik, tapi Moye yang sekarang sangatlah sulit untuk bisa dirinya hadapi. Serangannya bahkan mudah ditahan olehnya. Hanya saja bagi Han So-hyun, Moye pasti tidak akan sanggup mengambil inti badainya. Jika ia tidak segera bertindak, maka sudah pasti kota Changnan akan rata dengan tanah. Di sisi lain, Shen Jinggu berusaha untuk melakukan sesuatu. Tapi fokus utama di sini adalah pertarungan antara Han So-hyun dan juga Moye. Sayang sekali Han So-hyun sudah melemparkan inti badainya. Ini pun membuat para warga di kota Changnan begitu kesulitan untuk bertahan dari terjangan angin. Shen Jinggu bahkan harus terjatuh dari ketinggian yang sangat jauh. Han So-hyun tahu kalau kini Moye hanya memiliki satu kesempatan lagi untuk bisa mengayunkan pedangnya. Tapi apapun yang dirinya lakukan saat ini semuanya akan sia-sia saja. Sebab bencana yang ia ciptakan sudah berada di depan mereka. Akan tetapi Shen Jinggu menghentikan bacotannya dan dia itu cukup kesal karena selalu mengurusi hal-hal yang sulit. Bagi Shen Jinggu, badai yang dirinya ciptakan itu sangatlah mudah untuk dirinya atasi. Hanya dengan satu jari saja, inti badai Han So-hyun lenyap begitu saja. Dan kini adalah giliran Moye untuk melancarkan serangan kepadanya. Pada akhirnya Han So-hyun pun berhasil dikalahkan. Dan Moye juga tepat waktu menekan segel larangannya. Entah kenapa tiba-tiba saja Han So-hyun berubah menjadi kakek tua, padahal sebelumnya ia seperti anak muda. Apakah ini adalah efek dari teknik Moye? Han So-hyun sama sekali tidak mengira akan berakhir seperti ini. Dan hilangnya badai itu membuat para warga Changnan begitu gembira, karena dan gini mereka bisa merasakan hari raya Imlek tanpa gangguan. Rasa senang ini juga dirasakan oleh keluarga Ling Xie. Di sisi lain, Yeon Guang ternyata telah berhasil mengalahkan Abdul. Hanya saja melihat Abang Ricardo di layar ini membuat Yeon Guang tidak begitu senang. Kembali lagi kepada Moye, yang mana Han So-hyun memberitahu kalau Sing Sing masih berada di dalam genggaman gereja dewa kuno. Moye meminta untuk tidak perlu khawatir karena timnya sudah mulai melakukan pergerakan. Hanya saja muncullah sebuah getaran yang membuat seluruh lampu di kota ini padam. Sepertinya ini adalah ulah dari gereja dewa kuno. Kini mereka bertujuan untuk mengincar orang-orang terdekat dari Ling Xie. Karena dan gitulah mereka baru bisa membuatnya menderita. Bibi Ling Xie masih baik-baik saja, namun Ah Jin tidak diketahui keberadaannya. Orang-orang yang memasang lampion sebelumnya ternyata adalah anggota dari gereja dewa kuno. Ling Xie pun bergegas untuk pergi ke sana, karena dia tahu kalau larangan yang kaptennya buat hanya mampu menahan orang-orang dan kekuatan spiritual saja. Jadi orang biasa masih bisa masuk ke daerah bibinya. Bibi Ling Xie penasaran mengapa lampu secara tiba-tiba padam. Pemerintah menenangkan semua orang karena beberapa saat lagi mereka akan menggunakan listrik cadangan. Mereka meminta untuk berada di dekat orang-orang yang disayang karena salju pertama tahun baru akan tiba di Changnan. Sebuah lagu juga diputarkan untuk menikmati tahun baru itu. Kembali ke sisi Ling Xie.
Ia terus saja berlari untuk menjaga keluarganya. Sedangkan Bibi dan Ah Jin sedang memandangi foto masa kecil dari Ling Xie. Para pengikut gereja kuno terhenti karena mengetahui kalau Ling Xie telah tiba. Tidak yang berlama-lama, Ling Xie mengeluarkan pedangnya. Hanya saja saat ini dirinya sudah tidak memiliki kekuatan spiritual lagi. Jadi Ling Xie hanya bisa mengandalkan seni bela dirinya saja dalam mengalahkan orang-orang itu. Walaupun lawannya tidak begitu hebat, tapi tetap saja jumlah akan menentukan hasil dari pertarungan. Seberapa keras pun Ling Xie melancarkan serangan, orang-orang ini terus saja bangkit, yang seakan-akan mereka tidak ada lelahnya. Kini adalah giliran mereka untuk menyerang Ling Xie. Seluruh serangan itu tidaklah mampu Ling Xie hindari, bahkan dirinya harus menerima luka tusuk. Tapi meskipun begitu, Ling Xie masih berusaha untuk tetap bangkit, karena ia tidak ingin Bibi dan Ah Jin terluka. Bibi Ling Xie sepertinya merasakan firasat buruk, jadi dia pun mencoba untuk menghubungi Ling Xie. Tapi Ling Xie tidak bisa mengangkatnya dulu karena bagaimanapun dirinya sedang disibukkan oleh orang-orang ini. Walaupun sudah terluka cukup parah, Ling Xie kembali bangkit untuk melawan orang-orang ini. Fisik Ling Xie sangatlah kuat, jadi bertarung dan orang-orang seperti ini tidaklah membuat dirinya kelelahan. Bahkan luka-luka yang sebelumnya ia terima tidaklah berpengaruh kepadanya. Tapi yang menjadi masalah jumlah orang-orang ini yang membuat pergerakan Ling Xie dibatasi. Bibinya sendiri terus berusaha untuk menghubunginya, namun selalu saja tidak diangkat oleh Ling Xie. Kembali kepada Ling Xie yang hampir saja kehilangan kesadaran. Untung saja dia itu masihlah mampu untuk membebaskan diri di waktu yang tepat. Dan kini dia pun kembali bangkit, tapi tidak berlangsung lama, karena sebuah serangan tepat mengarah ke kepalanya. Ini pun membuat dia berdarah. Kini yang Ling Xie hadapi hanya tinggal satu orang saja. Suara telepon terus saja berbunyi di duel mereka. Pria botak dengan knuckle-nya memulai serangan lebih dulu. Namun ini tidaklah menjadi masalah untuk Ling Xie, karena ia masihlah mampu untuk menahan serangan tersebut. Bahkan pisau yang dia gunakan juga dihindari oleh Ling Xie. Pada akhirnya pedangnya pun berhasil menusuk pria botak itu. Ling Xie mencoba untuk menghabisinya, akan tetapi pria tersebut masihlah tertawa. Karena ternyata dia itu berniat untuk meledakkan diri bersama dengan Ling Xie. Kembali ke sisi bibinya yang akhirnya panggilannya pun diangkat. Namun tidak ada satupun suara yang terdengar. Ini pun semakin membuatnya merasa khawatir. Ternyata Ling Xie masihlah bisa selamat dari ledakan besar tadi. Ia pun menyapa bibinya dan meminta untuk tidak perlu khawatir, karena saat ini dirinya tidaklah sibuk. Padahal itu membuat bibinya merasa begitu senang. Jadi dia pun meminta Ling Xie untuk menjaga kondisinya dengan baik. Karena bagaimanapun ini adalah tahun baru. Ling Xie paham dan saat ingin pulang karena rindu dan masakan bibinya. Kebetulan bibinya sudah masak begitu banyak makanan yang disukai oleh Ling Xie. Alasan ia memasak sebanyak itu adalah untuk berjaga-jaga jika Ling Xie pulang. Padahal itu Ling Xie pun terhenti karena sebenarnya ia tidak jauh dari kediaman bibinya. Tapi bibinya menghentikan semua itu karena dia yakin Ling Xie pasti sibuk. Entah mengapa Ah Jin merasa kalau kakaknya berada di sini. Tapi Ling Xie berbohong dan memberitahu kalau dia berada di camp pelatihan. Mereka pun terlibat pembicaraan yang cukup lama. Ah Jin meminta kakaknya untuk tidak berjuang terlalu keras dan menjaga dirinya dengan baik. Bibinya meminta untuk tidak mengatakan hal tersebut. Ia pun menanyakan apakah di sana Ling Xie mendapatkan teman baru dan juga apakah ada seorang wanita yang ia temui. Bibinya agak takut dengan para pelatih yang ada di sana. Bisa saja mereka bertindak kejam kepada keponakannya. Pokoknya bibinya itu begitu mengkhawatirkan kondisi dari Ling Xie. Apa yang bibinya katakan itu membuat harta pemberian dari Merlin bereaksi. Ling Xie mengucapkan mantranya dan seketika saja pesta kembang api pun menghiasi langit di kota Canaan.
Selain indahnya pesta kembang api, Lingxie juga bisa merasakan kalau kekuatan dewanya telah kembali. Tahun baru kali ini membuat orang-orang di sana merasa begitu bahagia. Selain itu di sini Moya mendapatkan pesan dari Lingxie kalau dirinya baik-baik saja. Mengetahui itu Moya merasa begitu senang. Xingye juga sedang menikmati pesta kembang api bersama dengan tikusnya. Sedangkan di sebelah lain, Tumin dan Choyuan sedang asik berfoto dengan Yuan Guang. Nah, kita juga diperlihatkan kepada sosok Xingxing yang sebelumnya disinggung oleh Han So-yun. Yang merayakan tahun baru tidak hanya kota Chang'an saja, namun rumah sakit jiwa para dewa juga sedang merayakan hal yang sama. Namun Nix dan juga Merlin tidak tahu harus berbuat apa. Para utusan dari gereja dewa kuno telah berhasil ditangkap pihak militer. Kini anggota kelompok Lingxie sedang pergi ke markas mereka. Untuk Lingxie sendiri melangkah mundur sambil melihat kediaman dari bibinya, karena dia ingin terus melihat ke arah mereka. Bagi Jin, sosok Lingxie adalah saudara yang begitu hangat. Walaupun pertemuan pertama mereka tidak begitu bagus, namun secara perlahan ia bisa mengenali sosok kakaknya itu. Dan dirinya adalah orang yang sangat hebat. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Jin di depan teman-temannya. Nah, di akhir season pertamanya, kita pun diperlihatkan kepada Lu Wei yang adalah seorang pengantar beras. Selain ia, kita juga diperlihatkan dan Suhai, seorang pelayan di kedai teh. Sepertinya Lu Wei dan juga Suhai ini merupakan teman dekat. Jadi ketika ia datang, Suhai pun izin untuk istirahat bersama temannya itu. Bosnya sempat menahannya, tapi apa boleh buat, Su Yuhai sudah lebih dulu pergi. Bosnya begitu penasaran mengapa Su Yuhai begitu suka membaca buku klasik. Nah, inilah akhir dari season pertama Slay the Gods. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika ingin suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.